Sebelum memulai video ini, kalau Anda maniak batu bacang, pecinta batu bacang, dan seorang bacan mania, jangan lupa bantu kembangkan channel Maniak Bacan ini dengan mengklik lambang merah, subscribe, dan lonceng notifikasi. Gratis dan gratis, tidak ada ruginya, supaya semangat memberikan informasi dan mengupload hampir setiap hari untuk Anda, para pecinta batu bacang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para maniak bacan, para pecinta batu bacan Nusantara, para bacan mania? Apa kabar kalian semua? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan diantara keduanya. Karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja, berkarya, mencari berkat Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mereview ya, dan mengenalkan buat para pemula yang baru-baru suka batu bacan, tentang batu bacan coklat merah yang harganya melambung tinggi, sangat mahal, dan mengenalkan bongkah kepada teman-teman yang tentunya coklat merah itu yang ketika dia berproses menjadi sangat-sangat giwang. Dan kita mengenalkan bongkah-bongkah di sini yang sampel-sampel polkasnya juga kita siapkan. Di sini ada 6 pieces ya. Ada 6 pieces untuk coklat merah. Nah, tentunya di sini bongkahnya ada yang kulit crispy ya, seperti ini, yang disebut kulit crispy. Tuh. Ini basah ya, lagi basah. Ini yang kulit putih nih ya, tuh, dengan tokian-tokiannya. Yang ini merupakan bahan-bahan tunggal ya, bahan-bahan tunggal yang mudah-mudahan ini nanti kalau kita proses dia menghasilkan coklat merah sesuai dengan tokian-tokian yang sudah kita lihat ya. Dan ini juga ada yang Doko Majiko, ini posisi basah, yang di sini seratnya sangat halus ya, dan banyak di sini patahan-patahan alam juga ya, hanya seperti ini. Tuh. Ini kita akan lihat nanti yang coklat merah dari kulit putih seperti ini. Buat teman-teman pemula ya, supaya Anda tidak zong ataukah buang-buang duit, sehingga Anda perlu kenali coklat merah yang harganya mahal itu, yang sama-sama kita belajar ya. Jadi bukan untuk sok mengajari Anda ya, terutama untuk yang lama-lama bermain di bacan, tapi ini sesuai dengan pengalaman dan hasil dari pengolahan batu bacan coklat merah yang hasilnya rata-rata giwang ya, kalau kita mendapatkan bongkah yang bagus. Karena di bacan ini tidak cukup membeli bongkah ya, makanya dibilang bisnis batu bacan ini bisa disebut melebihi bisnis batu permata ya. Tentunya masing-masing sesuai kualitas. Kita harus menyiapkan dana yang lumayan besar ya untuk membeli bongkah. Dengan resiko kalau kita bermain gambling, maka harganya lebih murah kalau bermain gambling. Tapi untuk kualitas serat halus misalnya seperti ini ya, itu harganya pasti mahal di Labuha ya, lumayan mahal. Itu yang gambling. Apalagi mau yang sudah dipotong jelas ya, itu satu kotak lempeng yang segini saja ya, misalnya lempeng kotak seperti ini bisa harga sampai 1 juta lebih ya, 800 sampai 1 juta kalau sudah jelas. Kalau gambling dia lebih murah ya, tidak terlalu jauh jaraknya. Ketika kita belah ya, misalnya seperti ini, kalau hasilnya bagus ya menang ya. Tapi kalau hasilnya jelek, maka itu hilang total duit Anda ya. Tapi ketika dibelah Anda jackpot atau kemenang, harganya bisa berlipat-lipat ya.
Nah, itu istilah gambling. Gambling itu artinya judi kalau bahasa Inggrisnya ya, artinya dalam bahasa Indonesia. Tapi itu adalah hal biasa dalam batu bacan ya. Ketika Anda menang ya untung Anda berlipat-lipat ya. Karena di dalam bongkah batu bacan kita nggak tahu isinya seperti apa ya. Nah, ini bahan-bahan tunggal yang kita review ya kepada teman-teman. Seperti ini kulit crispy ya yang sudah ada tokiannya. Dan ini nanti disortir ya. Nah, menyortir itu ketika kita pola kasar itu membutuhkan biaya lumayan. Misalnya di sini kita dapat 3 pieces medium. Nah, itu mempolkas, bayangkan di jumlah bongkah yang sebanyak ini yang tunggal itu untuk polkas saja Anda minimal menyiapkan dana ya 1 juta ke atas ya. Karena polkas untuk banyak mencincang di sini ongkos motong. Belum Anda treatment dia ketika dia layak treatment supaya warnanya naik dan giwang, dan belum Anda membeli cairannya dan membeli perak ya. Sedangkan perak sendiri Anda tahu kalau dia yang micro setting atau full tabur Swarovski itu sudah di atas 800.000 bahkan 1 juta ya. Apalagi mau berkerum emas atau bertabur berlian, ringnya saja sudah sangat-sangat mahal, sehingga saya pribadi juga nyicil ya. Misalnya yang kemarin kita motong, nah itu saya cicil, molkas saja udah berapa ya, motong udah berapa. Nah ketika sudah di treatment warnanya naik, nah baru kita cicil peraknya juga, baru kita polkas yang ini selanjutnya ya. Jadi untuk bagaimana mengatur keuangan itu sangat penting di batu bacan ini ya. Tentunya yang saya bilang kepada teman-teman, istilah treatment atau men-treatment batu bacan ya, itu sudah hal biasa. Bahkan semua pemain bacan pasti ya men-treatment bacan mereka, kecuali mungkin yang mereka mau jual natural. Karena hasil labnya ya, di lab gemologi manapun di Indonesia ini hasilnya natural ya. Jadi itu fakta yang terjadi di lapangan. Dan mungkin ya chrysocolla pada bacan ini dia tidak terdeteksi, makanya disebut gem silika, sehingga di lab hasilnya tetap natural. Tapi ada resiko-resiko tertentu kalau Anda tidak paham tentang ilmu treatment batu bacan, malah akan merusak, membuat batu Anda bersisik, membuat batu bacan Anda menguning, dan banyak resiko-resiko lainnya. Sehingga belajar untuk ilmu treatment itu sangat lama ya, lumayan lama. Karena misalnya Anda pakai cairan dan Anda tidak tahu cara mengeringkannya, maka itu jarak di bawah 1 tahun itu menguning ya. Sehingga ada ilmu khusus, sehingga butuh kesabaran tinggi. Misalnya yang coklat merah seperti ini ya, ini basicnya coklat merah ya, beberapa hari langsung biru, dan ini calon giwang, nanti kita senter ya. Nah, yang begini untuk menjadi giwang itu bahkan membutuhkan waktu 2 bulan ya, di treatment dan ada ilmunya, baru dia bisa menjadi kaca ya, dan dia di lab pun natural. Sehingga kesabaran dalam mentreat itulah yang membuat harganya mahal, harga bongkahnya juga mahal, peraknya mahal ya, dan kualitas itu tidak mungkin membohongi harganya ya. Nah, ini contoh polkas-polkas yang coklat merah, nanti kita akan senter ya. Kita perkenalkan dulu buat para pemula nih, supaya Anda ketika membeli bongkah bacan tidak langsung menangis ya. Karena banyak orang jual mobil, banyak orang jual NMAX motornya untuk berbisnis bacan ini, beli bongkah, ketika dipotong karena dia tidak tahu bagaimana ciri-ciri bacan yang layak untuk dijadikan permata, maka dia menangis ya, duitnya hilang. Nah, itu banyak terjadi di pemain bacan, dan rata-rata pemain bacan tuh sudah pasti pernah zong ya. Nah, menang pun pernah ya. Nah, ini kita akan review supaya teman-teman tidak menangis kalau kehilangan duit ketika bergambling batu bacan ya. Saya akan unjukkan pertama ya sampel untuk coklat merah supaya Anda tahu bentuk seratnya. Ini basicnya seperti ini ya, dia gelap seperti hitam, tapi dia beberapa hari saja sudah biru ya, beberapa hari langsung biru, dan terus semakin
pinggir-pinggirnya ini makin menggiwang ya. Kita akan lihat yang namanya coklat merah. Kita matikan dulu lampu bantuan ya, supaya Anda bisa identifikasi yang namanya coklat merah ya. Nah, ini kita senter tuh. Nah, ini coklat merah, ini mahal banget ya, lagi mahal-mahalnya, lagi naik daun ya. Ini kita fokuskan. Nah, ini coklat merah nih tuh. Ini basicnya gelap banget ya, dan merahnya mulai melumer tuh seperti ini ya. Nih, kalau dari depan tuh, ini beberapa hari saja sudah biru ya, seratnya sangat-sangat halus. Dan yang seperti ini cepat banget melakukan perubahan, bahkan tercepat di antara jenis coklat yang lain, baik itu coklat tai kebo ataukah coklat cincau dan sebagainya. Nah, Anda bisa lihat seratnya tuh. Ini nanti pada titiknya ya, mungkin bisa sebulan ini bisa menjadi giwang dan coklatnya ini habis, atau mau dijual natural juga harganya ini lumayan. Nah, ini contoh ya, nih supaya Anda lihat. Atau kita lihat yang kedua ya, ini coklat merah. Nanti kita akan identifikasi di bongkah ya tuh. Ini basicnya adalah gelap ya, gelap, awalnya gelap ya, sehingga ketika beberapa hari di treat dia bisa menjadi seperti ini tuh. Ini bukan batang, ini yang disebut coklat merah ya. Nah, ini yang harganya super mahal ya, pada tahun-tahun ini lagi naik tuh. Ini yang disebut coklat merah ya, bukan batang, ini cepet hilangnya ya. Atau kita lihat yang ini ya, yang basicnya gelap. Nah, ini seperti gelap ya, tapi ini adalah coklat merah tuh. Coklat merah yang kemudian menjadi hijau, makin hilang dan sebagainya. Nah, bukan tembusnya itu kalau bacan ya, kalau bacan muda aja itu tembus, tapi kualitas seratnya dan coklat merah itu yang tercepat. Atau ini nih tuh. Nah, ini kita perdekat nih tuh, ini coklat merah. Ini mau dijual natural aja sudah lumayan mahal ya tuh. Kita naikkan perak, tapi kita terus proses saja ya, supaya nanti kesabaran kita ya, mungkin sebulan baru dia menjadi kaca ya tuh. Begini basic bahan yang akan menjadi super tuh. Itu sesuai pengalaman saya nih ya. Ini seratnya super duper halus. Atau kita lihat yang kecil ya, nih yang kecil kita perdekat. Nah, begini coklat merah, ini bukan batang tapi coklat merah ya tuh. Ini berbasic awalnya sebelum disenter itu merah ya tuh. Atau yang satu yang terakhir ya, kita lihat. Nah, ini nih tuh, ini kemarin ketika di polkas ini full merah basicnya ya, pinggirnya sudah mulai hilang, dan ini pinggirnya saja sudah giwang nih ya. Nah, ini yang calon menjadi kaca nanti ketika sudah hilang. Untuk hilangnya itu butuh kesabaran yang lumayan lama ya, untuk menciptakan dia seperti kaca. Nah, ini coklat merah ya. Nah, itu contohnya. Sekarang kita identifikasi di bongkah ya. Nah, untuk bongkah coklat merah ya, yang seperti ini yang kita review tadi ya, misalnya yang seperti ini, dari pengalaman saya mempolkas dan mengolahnya sampai menjadi giwang, itu biasanya di tipe-tipe batu yang seperti ini bentuk bongkahnya ya. Nah, ini berbasic kulit bedak. Kalau disenter dia merah tuh ya. Nah, ini yang berproses menjadi giwang ya, seperti ini. Dan tentunya kulitnya ya, kulit kalau di senter itu dia kuning. Jadi Anda harus tahu mana senteran kulit dan mana senteran coklat merah. Nah, ini mungkin dapat satu pieces nanti ketika sudah kita kupas dulu ya. Ini di senter masih dalam posisi lampu bantuan ya. Tuh, ini bentuk coklat merah. Dan biasanya di bagian bongkahnya itu coklat merah sudah ada tanda birunya ya. Misalnya seperti ini ya, hijau atau biru. Nah, kalau dia full merah itu kadang-kadang, kalau saya pribadi ya, secara mudahnya saya lihat kalau sudah ada basic biru ya, berarti itu coklat merah. Kalau tidak ada, takutnya itu full gurango, karena gurango itu mirip-mirip seperti coklat merah.
Dia mungkin adalah tanah yang mengkristal lama ya, sehingga kuning dengan coklat merah itu hampir sama ya. Nah, kita lihat ini yang coklat merah nih, tuh ya. Atau kita matikan lampu bantuan, tuh ini coklat merah, tuh ini kalau Anda lihat nih ya. Nah, ini kulitnya sangat-sangat tipis ya. Dan ini basicnya dia sudah mulai membiru, atau di sini ya ada basic birunya, sehingga inilah yang membuat kita mudah untuk tahu bahwa itu coklat merah ya. Dari pengalaman saya pribadi juga ya dalam mengolah batu ya. Nah, seperti ini kulitnya, Anda bisa lihat ya. Kulitnya berbeda-beda, ada putih kekuningan ya. Ada juga coklat merah yang seperti kulit bedak ini ya. Ini juga coklat kemerahan ya. Nih ya, tuh. Ini coklat merah yang calon bagus ya. Dan yang begini harganya sangat-sangat mahal, tuh ya. Nih kita lihat di ujung sini juga tuh ya. Nah, ini nanti dipolkas ya. Dipolkas dulu, pinggir-pinggirnya dibabat, baru setelah kita lihat senteran baru kita pola kasar untuk diolah. Nah, begini bentuk kulitnya ya. Dan biasanya ada basic birunya ya, untuk menentukan dia gurango atau tidak ya. Karena itu dari pengalaman saya pribadi ya. Ini juga nih coklat merah, kulitnya seperti ini ya. Kita lihat senterannya, ini coklat merah. Jadi di bacan tuh bukan pelong tembusnya ya, tapi tingkat halus seratnya dan tokiannya yang seperti kaca ya. Nah, itu biasa ciri-ciri bacan yang akan menjadi kaca ketika di treatment. Nih ya, tuh ini coklat merah. Dia akan menjadi biru metalik, atau kalau dia hijau, hijau metalik ya. Nih bentuknya. Tuh Anda bisa lihat tokiannya aja sudah kayak beling. Atau kita lihat yang kulit crispy ya. Ini yang kulit crispy nih. Ini coklat merah juga ya. Tuh, ini kulit crispy. Ini kita nggak tahu apakah yakutnya masuk, tapi nanti kita ketika polkas kita babat dulu pinggir-pinggirnya. Tuh ya. Dia seratnya nih sangat jago ya, sangat halus. Nih. Cuman tipis ya. Nih. Ini merah tuh. Ini merah. Yang di tengah-tengahnya sudah menjadi sangat-sangat halus ya. Plong tuh. Ini yang kulit crispy, begini bentuk kulitnya nih. Nih tuh tokiannya sudah kaca ya. Ini yang kulit crispy ya. Kalau dapat satu aja di sini sudah untung ya, tapi saya lihat pinggir-pinggirnya ini nggak sampai menusuk ke dalam-dalam ya. Nah, ini yang kulit crispy itu. Nih coklat merahnya kalau agak jauh. Ini buat edukasi bersama-sama ya. Atau yang ini yang kulit crispy nih ya, tuh. Nih, ini bercampur coklat merah. Tokiannya ini seratnya super ya. Mudah-mudahan kita dapat nanti pas pengolahan. Tuh yang ini nih, ya tokiannya juga tuh. Ya tokiannya kaca ya. Tuh, ini coklat merah juga. Nah begini nih. Itu pengalaman saya pribadi dalam mentreat juga, dia cepat banget berubah ya. Nih. Ini yang kulit crispy. Nah seperti ini, atau kita senter lagi lebih terang ya. Nah ini yang kulit crispy ini dapat satu aja udah untung ya. Nah kita lanjut yang di sini ya. Nah ini juga sudah ada basic dia menjadi biru ya. Nah ini dapat satu small tuh. Ini coklat merah. Atau kita lihat yang di sini ya. Bahan tunggal ini tuh. Yang kuning ini kadang adalah kulit ya, senteran, tapi dia nih coklat merah. Ini calon super nih ya. Ini tunggal dengan patah alam tuh. Nah kalau dalam isi batu yang bobotnya besar ya, yang kiloan, itu kita nggak tahu dalamnya, meskipun tokiannya itu terlihat seperti beling. Misalnya ini nih. Ini belum ada tokian tapi sudah terlihat beling. Ini coklat merah.
Nah, seperti saya yang kemarin yang hampir 300 gram itu ya, itu tokiannya sangat-sangat beling, tapi ketika di black dalamnya banyak logam ya, meskipun dapat hanya beberapa biji yang small ya ketika sudah di polkas. Misalnya ini juga nih, ini coklat merah ya. Coklat merah ini sudah ada biru-birunya. Ini kalau kita dapat satu aja sudah alhamdulillah. Atau ini nih yang kecil lagi nih ya. Kita lihat coklat merah. Calon mantep ini ya. Tuh ya. Ini coklat merah. Dia sudah ada hijau-hijaunya ya. Nah, ini kalau dapat satu aja udah luar biasa harganya. Kalau ini yang Majiko ya, Doko Majiko. Ini juga sudah ada biru-birunya ya. Sebagian ini coklat merah juga. Nah, ini Anda lihat nih, dia beling ya. Kalau calon bahan bagus itu dia beling. Ini kena air tuh. Nih. Sudah beling. Nah, misalnya di sini juga nih ya, tuh. Ini supaya tahu dia gurango atau tidak, biasa kalau dia coklat merah sudah ada basic birunya ya. Nah, ini coklat merah juga. Nah, ini kulit nih ya, pinggirnya. Nah, kalau ukurannya ya kita lihat ini lumayan lah kalau untuk bongkah ya. Tuh. 54 ya panjangnya. Lebar sekitar 44 ya. Tebal maksimal ini 22 ya. Tuh, ini juga bisa menjadi beberapa cincin kalau kita dapat yang bagus coklat merahnya. Nah, ini juga nih bongkah-bongkah Doko Majiko ya. Atau ini yang coklat merah, ini yang blingnya ya. Tuh. Jadi supaya teman-teman tahu dan tidak zong ketika membeli bongkah dan Anda menangis ya. Anda zong dan batunya tidak bisa ditreatment menjadi berwarna biru ya. Ini saya juga siapkan polkas yang tadi Anda lihat senterannya ya. Nah, rupanya gelap, tapi kalau sudah berproses coklat merah ini hasilnya luar biasa ya giwangnya, dan harganya ini lumayan mahal kalau yang coklat merah. Kalau dibentuk natural juga harganya lumayan mahal, dan banyak yang sangat memburu batu coklat merah ini ya. Tuh, rupanya gelap, ireng ya, tapi ini coklat yang mantap. Nah, seperti itu ya untuk penjelasan kali ini. Anda bisa melihat bentuk kulit-kulitnya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu untuk diri saya atau teman-teman supaya bisa identifikasi sebelum beli bongkah batu bacan ya. Dan buat yang belum subscribe, bisa mendukung channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya ya. Dan Anda bisa kunjungi channel pertama saya, itu channel Muhammad Hamdan Al Ghazali, yang banyak membahas tentang ilmu kekayaan, ilmu vibrasi, ilmu kebatinan. Second channel yaitu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Dan channel ketiga itu Maniak Akik, yang membahas gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak, dan metafisika modern. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.